Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Jenis Iren Silaban, Muhammad Fikri Saragi, Utari Mawadda, Timothy Brema Pandia, Yusril Issa Mahendra, Veronica Elizabeth Simatupang. Nah, pada kali ini kami akan membahas meneliti sistem operasi Microsoft Windows, Linux, dan Apple macOS. Materi yang disajikan ada 4, yaitu jenis-jenis dan fitur utama, user interface, kelebihan dan kekurangan, penggunaan pada skala dunia dari Microsoft Windows, Linux, dan Apple macOS. Nah, pembahasan selanjutnya, let's check this out. Let's go! Latar belakang. Sistem operasi atau operating system OS merupakan sebuah penghubung antara user pengguna komputer dengan hardware perangkat keras komputer. Sebelum ada OS, orang menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Sebagian sistem operasi hanya mengizinkan satu aplikasi saja yang berjalan pada satu waktu, misalnya DOS. Tetapi, sebagian besar sistem operasi baru mengizinkan beberapa aplikasi berjalan secara simultan pada waktu yang bersamaan. Sistem operasi seperti ini disebut sebagai multitasking operating system, misalnya keluarga sistem operasi Unix. Beberapa sistem operasi berukuran sangat besar dan kompleks, serta inputnya tergantung kepada input pengguna. Sedangkan sistem operasi lainnya sangatlah kecil dan dibuat dengan asumsi bekerja tanpa intervensi manusia sama sekali. Tipe yang pertama sering disebut sebagai desktop OS, sedangkan tipe kedua adalah real-time OS. Contohnya adalah Windows, Linux, dan Apple macOS. Sistem operasi yang pertama yaitu Microsoft Windows. Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis graphical user interface. Sejak tahun 1980-an, Microsoft Corporation di Bellevue, Washington yang dikepalai oleh William Bill Gates mengembangkan OS dengan nama MS-DOS Microsoft Disk Operating System. MS-DOS masih berbasis command line atau modus text. Sistem operasi Windows ini pun berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus text dan command line ke arah OS GUI. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0, pertama kali diperkenalkan pada 10 November tahun 1983. Tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa ada sistem operasi DOS. Begitu pula pada versi 2.x, versi 3.x juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows, dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1, merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung pada sistem operasi MS-DOS. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. Nah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. 2. Windows Vista. Windows Aero, Authentic, Energetic, Reflective, and Open adalah sebuah desain user interface dan engine grafis terbaru yang digunakan pada Windows Vista.
Aero dapat membuat Windows Vista hadir dengan penampilan Windows yang transparan atau seperti kaca. Animasi dimensi pada icon beresolusi tinggi juga fitur Eye Candy. Yang kedua ada Windows Sidebar. Fitur Windows Sidebar akan memunculkan berbagai informasi yang diinginkan oleh penggunanya, seperti real-time informasi, ramalan cuaca, informasi tentang berbagai harga saham, status sistem, dan informasi-informasi lainnya yang dapat disetting sendiri oleh penggunanya, seperti berita olahraga dan sebagainya. Kompatibilitas iTunes. WPM kini mendukung dua format media favorit Apple, AAC untuk audio dan H264 untuk video. WPM juga dapat menemukan library iTunes yang ada pada jaringan dan memutar isinya. FairPlay DRAM Apple tidak didukung, tapi entah kenapa memutar video podcast yang beresolusi lumayan terlihat buruk di WPM. WPM minimalis. Ketika Anda melakukan klik kanan pada sebuah file media di Windows Explorer dan menggunakan WPM untuk memutarnya, WPM akan muncul dalam media minimalis yang tidak mendominasi di desktop. Streaming multimedia. Windows 7 menambahkan fitur pengiriman file media ke PC ke berbagai alat yang mendukung streaming seperti sistem musik Sonos melalui jaringan. Microsoft mengatakan bahwa W7 akan mengubah file ke dalam format sehingga dapat diputar oleh pemutar media. Pengaturan jendela otomatis. Geser jendela mendekat tepi kanan atau kiri, maka jendela tersebut akan langsung berubah ukuran menjadi setengah layar. Hal ini ditunjukkan untuk memudahkan kita menyusun dua jendela secara berdampingan, seperti browser atau dokumen Word, agar kita dapat dengan mudah bekerja pada kedua jendela sekaligus. Saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu Windows 8. Yang pertama ada isi gestur. Windows 8 adalah OS Windows pertama yang memiliki fitur gestur. Dengan Windows 8, kita bisa memanfaatkan fungsi touch gestur sederhana, seperti swipe dari kiri untuk berganti aplikasi dan swipe dari arah kanan untuk mengakses car menu. Yang kedua ada lifestyle dan off-screen. Windows 8 memberikan kemampuan pada aplikasi untuk bisa menampilkan informasi yang kita perlukan tanpa kita membukanya. Hal seperti itu pastinya akan sangat membantu, terutama untuk aplikasi bawaan Microsoft seperti Mail, Kalender, Photos, dan News. Yang ketiga ada Lifestyle Wide Search. Windows 8 memiliki kemampuan mumpuni untuk menemukan konten yang dicari. Aplikasi atau konten apapun yang dicari bisa ditemukan melalui Start Screen, hanya dengan cara mengaktifkan sebagian atau seluruh nama yang akan dicari. Yang keempat ada refresh dan reset. Refresh dan reset PC sangat mudah dilakukan jika kita menggunakannya dengan Windows 8. Saat komputer berjalan lambat, kita bisa melakukan refresh dengan cara satu klik atau one tap move. Refresh tanpa mengubah file atau setting apapun. Dengan cara itu, maka PC setting akan kembali ke default. Desktop program ada kemungkinan hilang jika belum tersinkronisasi dengan akun Windows Anda. Kedua, user interface pada Microsoft Windows. UI atau user interface pada sistem operasi yang biasa kita gunakan. Pada Windows secara GUI kita mengenal istilah tema dan skin Aero, XP, dan Redmond. Sedang secara CLI kita mengenal command prompt. Pada Linux secara GUI lebih bervariasi lagi. Ada KDE, GNOME, Cinnamon, XFCE,
dan lain sebagainya. 3. Kelebihan dan kekurangan pada Microsoft Windows. Kelebihan Microsoft Windows yang tidak akan bisa dipungkiri adalah kemudahan cara pakainya. Sebagai salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan, oleh banyak orang di seluruh belahan dunia, pastilah Microsoft Windows memiliki banyak sekali kelebihan. Yang pertama, sistem dan juga interface yang user friendly atau mudah digunakan. Yang kedua, pilihan aplikasi yang banyak dan berlimpah. Ketiga, memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu. 4. Mendukung banyak sistem partisi. 5. Compatible dengan aplikasi Office. Yang keenam, banyak programmer yang memahami Microsoft Windows, sehingga mudah dikembangkan dan juga diperbaiki. Yang ketujuh, support berbagai jenis hardware jaringan komputer. Selanjutnya yang keempat yaitu penggunaan Microsoft Windows pada skala dunia. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983. Tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Nah, Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan atau bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2.x dan versi 3.x juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows atau dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1 merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada sistem operasi MS-DOS. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. Yang kedua yaitu Linux. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Dulunya Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasi dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus tahun 1991. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991, Linus mengumumkan versi resmi Linux yaitu versi 0.02 yang hanya dapat menjalankan shell bash atau GNU Bourne Again Shell dan GCC atau GNU C Compiler. Saat ini, Linux adalah sistem Unix yang sangat lengkap, bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Linux sekarang merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sistem operasi komersial, atau misalnya Windows 9.x atau Windows NT atau Windows 2000 atau ME. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pada Linux. Linux memiliki 5 kelebihan. Yang pertama adalah open source. Open source ini adalah kelebihan utama yang dimiliki oleh sistem operasi Linux. Yang dimaksud dengan open source sendiri adalah sumber kode yang ada di dalam sistem operasi bersifat terbuka untuk siapa saja. Open source juga berarti gratis dan bisa dikembangkan sesuai dengan keinginan pengembang. Bahkan, penggunaannya tidak terbatas dan bisa dimodifikasi dengan tujuan apapun.
Jadi, dengan adanya kelebihan ini, sistem operasi Linux bisa dikembangkan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kelebihan yang kedua adalah keamanan. Berbeda dengan Windows, kelebihan dan kekurangan Linux ada pada keamanannya. Linux membutuhkan authorization setiap kali pengguna ingin menjalankan program, sehingga virus akan kesulitan berjalan di perangkat lunak. Akan tetapi, bukan karena kesulitan tersebut Linux tidak ada virusnya. Sama seperti Windows, Linux juga berpotensi terjangkit virus. Hanya saja tidak separah Windows. Kelebihan yang ketiga adalah ringan. Berbeda dengan Windows yang menggunakan GUI atau Graphical User Interface, sehingga tampilannya menjadi cukup penting untuk membantu pengguna. Linux lebih ke command line melalui perintah yang berbasis teks, sehingga menjadikan Linux lebih ringan dibandingkan dengan Windows atau kebanyakan sistem operasi pada umumnya. Meskipun begitu, saat ini Linux juga menerapkan GUI dan masih menggunakan command line yang sama. Dan tetap saja Linux lebih ringan. Keringanan inilah yang membuat Linux bisa beroperasi di komputer atau hardware yang sudah ketinggalan zaman dan memiliki spesifikasi yang rendah. Operasi berbasis Macintosh Operating System atau macOS merupakan sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple. Apple yang sebelumnya bernama Apple Computer Inc. adalah sebuah perusahaan Silicon Valley berbasis di Cupertino, California yang bergerak dalam bidang teknologi komputer. Apple membantu bermulanya revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan produknya Apple II dan memajukannya sejak tahun 1980-an hingga sekarang dengan Macintosh. Macintosh Operating System merupakan OS yang pertama menggunakan sistem GUI, Graphical User Interface. Para pemakai komputer begitu takjub melihat Macintosh yang sangat ramah dalam melayani pemakai komputer. Pemakai tidak perlu banyak menulis perintah, cukup menunjuk gambar-gambar yang ada, maka dengan cepat Macintosh akan mengerjakan tugas sesuai gambar yang ditunjuk. Interface pada Apple macOS. Salah satu perbedaan dari macOS klasik dan macOS adalah penggunaan Aqua, sebuah antarmuka grafis dengan elemen seperti air. Pada rilis pertama macOS X, setiap elemen Windows, teks, grafis, tombol, dan lain-lain ditampilkan menggunakan teknologi anti-aliasing, Colorescence NC. Teknologi yang dikembangkan sebelumnya ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam Core Drawing Engine sehingga dapat menyertakan warna untuk multimedia dan pencetakan. Selain itu, bayangan ditambahkan di sekitar Windows dan beberapa teks untuk memberikan efek ke dalam. Elemen antarmuka baru ditambahkan, seperti shades atau kontak dialog yang terkait pada Windows tertentu, dan drawers yang dapat keluar dan memberikan opsi tambahan. Aku antarmuka pengguna grafis, bahasa, desain, dan tema visual sistem operasi macOS Apple ini awalnya didasarkan oleh tema air dengan komponen seperti tetesan dan penggunaan efek refleksi dan tembus cahaya yang liberal. Sasarannya adalah menggabungkan warna ke dalam tembus cahaya dan tekstur kompleks ke dalam antarmuka yang menarik secara visual. Di aplikasi macOS versi
Versi pertama antarmuka Aqua dari macOS publik beta ini sangat berbeda dari antarmuka macOS 9 dengan elemen seperti kaca dan dock. Antara lain, meskipun menu Apple dikembangkan ke posisi tradisionalnya di sisi kiri, bilah menu untuk rilis terakhir OS X 10.1 versi Panther dari antarmuka Aqua menunjukkan beberapa perubahan, terutama logam yang disingkat antarmuka Aqua macOS Leopard. Di antara perubahan tersebut gaya jendela gradien dan lock baru dan bilah menu. Berikut kesimpulan, sistem operasi berbahasa Inggris Operating System OS adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Microsoft Windows adalah serangkaian perangkat lunak sistem operasi firewall atau closed source dengan listening program yang tertutup, dan antarmuka penggunaan grafis yang diproduksi oleh Microsoft. Macintosh operasi sistem merupakan OS yang pertama menggunakan sistem GUI Graphical User Interface dan diproduksi oleh Apple Inc. Dan Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Ketiga sistem operasi di atas memiliki keunggulan dan kegunaannya masing-masing dan memiliki penggemarnya sendiri. Windows merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan pada saat ini di seluruh dunia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Nah teman-teman, demikianlah pembahasan kami tentang sistem operasi Microsoft Windows, Linux, dan Apple macOS. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf ya. Terima kasih. Thank you for watching.